Semakin kita menolak, semakin kita menyangkali, semakin kita denial dengan kondisi kita, dalam kita menahan godaan itu, maka semakin mudah Sobat Boci itu jatuh lagi dalam godaan yang sama dan kehilangan kontrol diri. Dung 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 dung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Mumpung ini mau akhir tahun jadi harus sehat. Ya nggak harus akhir tahun dong sehat. Ya kan, tapi kan biasanya banyak perayaan, banyak yang acara-acara gitu. Cuma kamu aja yang gak diajak. Gue jangan gitu dong. Makin dekat menuju bergantinya tahun, tinggal sedikit lagi episode Bocin yang mau rilis di tahun 2023. Tenang kok, tahun depan masih rilis kok. Masa enggak ya kan, Chris? Iya, tetap lanjut kok Bobby. Nah, masih ada sisa 1 episode lagi setelah ini untuk menutup tahun 2023. Jadi, Sobat Bocin stay tune terus ya di Bocin. Nah, aku mau spill sedikit di episode terakhir. Episode setelah ini akan bawakan segmen yang sudah lama absen sebenarnya. Tidak lain tidak bukan adalah Sajak Chris. Oh, segmen puisi yang bacanya datar itu ya? Iya, belum masuk sudah ngejek lagi kamu. 2 kali lo sudah. Iya 2 kali, nanti 3. Jangan dong. Puisinya tuh ya banyak orang bilang sih datar bacanya. Tapi ini lagi proses meningkatkan diri gitu ya. Pasti upgrade gitu ya supaya bacanya lebih bagus. Ditunggu aja deh Bobby dan Sobat Boci coming back-nya si Sajak Chris itu. Nah, kita balik ke topiknya, Chris. Iya. Nah, topiknya ini by the way, kontrol diri ini mau bahas apa sih? Tentang hal-hal yang mempengaruhi naik turunnya kontrol diri seseorang. Pandangan yang salah tentang motivasi dan pengendalian diri. Dan yang terakhir, cara-cara meningkatkan dan menjaga motivasi yang ada. Oh, menarik. Ini Chris ambil dari sumber mana sih informasinya? Terpercaya enggak? Ya pasti terpercaya dong. Aku ambil dari buku judulnya tuh The Willpower Instinct, karyanya Kelly McGonigal. Kok dari judulnya bahasanya berat ya? Semoga nggak pusing ini Sobat Boci dengerinnya. Jangan khawatir Bobby sama Sobat Boci. Pastinya akan dibuat sesimpel mungkin, padat, ringkas ala Boci. Oke deh, langsung aku mulai saja ya. Motivasi satu orang tentunya berbeda dengan yang lain. Ada yang termotivasi misal dengan makanan, seperti aku. Aku sering memotivasi diriku dengan makan. Ada juga yang motivasinya dengan pujian. Dipuji orang, dihargai, apresiasi begitu. Nah, motivasi sendiri ini kita nggak bisa bilang baik atau buruk ya, karena bisa tujuannya bisa baik, bisa buruk. Semuanya kembali tergantung perspektif Sobat Boci, melihatnya dari segi mana. Bisa dibilang tidak ada yang sepenuhnya betul atau salah dengan motivasi yang Sobat Boci miliki. Manusia memiliki apa yang makhluk hidup lain itu tidak punya, dan menjadikan manusia itu berbeda, yaitu seperti topik kita episode ini adalah kendali diri. Binatang misalnya punya insting dan hanya menuruni naluri atau nafsu lah bisa dibilang gitu ya. Sedang manusia itu bisa mengontrol diri, bisa menahan diri dan memilih yang lain. Aku akan bahas beberapa insight dari buku tadi, The Willpower Instinct, tentang kemampuan mengontrol diri, agar Sobat Boci paham lebih detail seputar ini. Kontrol diri seperti motivasi tadi juga beragam. Ada yang lebih bisa mengendalikan diri dengan keuangan misal, tapi lemah dalam motivasi untuk berolahraga, dan lain sebagainya. Energi untuk mengontrol atau menahan diri dari godaan atau input yang datang, respon rangsangan yang datang, itu juga beragam setiap orang. Dan setiap seginya juga berbeda, seperti contoh tadi. Tapi satu hal yang pasti, Sobat Boci, energi kontrol diri ini terbatas. Dari Sobat Boci, dari aku pun energi kontrol diri ini cukup terbatas. Terbatas berarti bisa habis ya dipakai terus. Nah betul. Seperti halnya alat elektronik yang pakai baterai ya. Bila dipakai terus-terusan dan dalam waktu yang lama juga akan membuat baterainya cepat habis. Begitu juga dengan kontrol diri ini Bobby. Terus nge-charge atau ngisi ulang energi untuk kontrol diri ini gimana sih Chris? Nah mungkin kan pakai charger yang apa tuh, yang
120 watt ditancap badan. Mati itu ceritanya. Ditancapin listrik ya mati lama-lama. Nggak gitu dong. Tapi sebelum membahas ke sana, aku akan bagikan dulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kontrol diri ini cepat habis, sebelum kita ke cara untuk mengisi kembali energi kontrol diri tersebut. Pertama adalah kondisi fisik dan mental Sobat Poci. Mungkin beberapa kali sudah aku ulang di beberapa episode ya, tapi aku tidak akan pernah bosan ingetin. Bila Sobat Poci lagi kurang enak badan, lagi ada beban pikiran, atau mungkin sekedar kurang tidur, kurang gerak aja tuh bisa membuat energi kontrol ini cepat habis. Usahakan kondisi badan, kondisi pikiran tetap dijaga. Stres itu baik tapi tidak boleh terlalu banyak. Badan pun kondisi yang baik juga boleh, tapi usahakan ada geraknya. Kedua, Sobat Poci mungkin tidak terlalu sering melatih otot mental, Sobat Poci. Makanya energinya cepat habis. Karena otot mental ini berguna untuk pengendalian diri misalnya. Karena otot itu dilatih terus-menerus, seperti halnya otot itu ditarik, otot fisik ya, dilatih terus-menerus supaya menjadi lebih besar, lebih kuat. Kontrol diri ini juga punya otot yang bisa dilatih. Untuk penjelasan lebih detailnya, aku tidak akan bahas di sini karena dulu di episode 23 sudah pernah aku bahas, judulnya melatih otot mental. Nah, bisa didengerin lengkapnya di situ. Faktor ketiga adalah soal tujuan. Orang-orang yang punya tujuan ke depannya, entahkah tujuan besar atau hanya tujuan kecil, mungkin jangka pendek ataupun bisa jangka panjang, itu lebih bisa menahan diri dibandingkan orang yang tidak punya tujuan yang spesifik dan mendalam. Aku pernah jelaskan di beberapa episode lalu soal visualisasi. Intinya membayangkan seolah-olah yang dibayangkan itu kejadian, membuat Sobat Poci lebih punya tenaga mental sebenarnya untuk mengejar goal itu, dan bisa berkata tidak pada godaan yang tidak sesuai dengan arah goal tersebut. Nah, terakhir adalah soal ekosistem. Bicara tentang orang-orang dan kondisi lingkungan sekitar. Ya sudah jadi rahasia umum ya, motivasi itu baik atau buruk itu menular seperti pandemi COVID-19. Ekosistem yang tidak mendukung target dan keinginan Sobat Poci sangat mungkin mempengaruhi Sobat Poci dalam pengendalian diri. Oleh karena itu, perlu Sobat Poci memilih ekosistem yang mendukung agar Sobat Poci bisa mengendalikan diri. Chris, bisa kasih contoh realnya ndak sih lingkungan mempengaruhi kontrol diri itu seperti apa? Supaya jelas gitu ke Sobat Poci, nggak cuma teoritis gitu. Sama Bobby mau tanya sekali, kalau lingkungannya atau orang-orang atau benda di sekitar itu nggak bisa dihindari gimana dong? Waduh, langsung double nih kasih pertanyaannya. Tapi saling terkait. Oke, aku ceritakan lewat sebuah analogi ya, agar Bobby dan Sobat Poci tahu maksudnya. Sebut saja namanya Andre. Ya, bukan nama sebenarnya, hanya contoh saja. Andre adalah seorang pekerja kantoran seperti kebanyakan orang. Masuk jam 8 pagi dan pulang jam 5 sore. Andre bekerja di ruangan yang tersekat-sekat seperti halnya kantor pada umumnya, di mana itu sangat bosan sekali karena harus duduk lama melihat komputer selama 7 bahkan mungkin lebih dari 8 jam begitu ya, kadang-kadang setiap hari. Andre sadar betul bahwa dia harus olahraga dan bergerak karena terlalu lama duduk di kantor pasti tidak baik. Tetapi hampir setiap selesai kerja, Andre selalu diajak teman-temannya untuk makan malam. Ya sambil ngobrol, sambil bercengkrama, sambil melepas lelah gitu. Andre ya sungkan ya dengan teman-temannya atau segan istilahnya bila menolak tawaran mereka. Tapi tawarannya diterima terus dan hasil rencana olahraga itu cuma jadi wacana akhirnya. Kalau Bobby bisa kasih komentar dari penjelasan Chris tadi sebelumnya sama tadi cerita Andre tadi, energinya pasti habis ya karena kerja seharian terus lingkungannya mendukung, tidak olahraga juga jadi kontrol dirinya lemah gitu ya. Bobby berarti sudah tahu, sudah nangkep penjelasanku tadi. Terus kembali ke permasalahannya tadi, caranya Andre biar lebih termotivasi untuk olahraga gimana dong? Oke, ceritanya aku lanjut lagi. Andre bisa memilih untuk menyiapkan peralatan olahraganya saat berangkat ke kantor. Peralatan ini disiapkan dulu sebelumnya, bawa baju, handuk, sepatu olahraga dan lain sebagainya itu dibawa sambil ke kantor. Peralatan ini atau alat-alat ini bisa jadi pengingat dan juga motivator untuk Andre untuk lebih memilih olahraga dibandingkan makan malam dengan teman-temannya. Kalau sudah terlanjur bawa masa nggak digunakan begitu ya. Bisa juga untuk cara yang lain adalah mengubah sedikit lingkungannya. Andre bisa mencari juga orang-orang lain yang lebih suka dan mau olahraga bareng-bareng sama Andre. Jadi lebih seru kan kalau olahraga bareng-bareng gitu. Oh, jadi solusinya kayak tadi ya,
Ada pengingat, habis itu kayak nyiapin persiapan sebelumnya, terus kayak milih circle line untuk mendukung tujuan kita. Apalagi Chris? Nah, Bobby tadi sebutkan sudah betul. Selain itu, Sobat Boci bisa memantau atau melakukan tracking atas apa yang dilakukan. Dengan tracking ini, kita bisa tahu pemicu dan penyaluran energi kita nih biasanya kemana. Hubungannya biasanya kaitannya dengan stres dan dopamin gitu ya. Sederhananya, dopamin itu mengarah kepada mencari kepuasan, stres itu kita lari dari stres begitu. Jadi hubungannya biasanya umumnya dengan dua itu. Pantau dulu apa yang Sobat Boci sudah biasa lakukan sehari-hari. Cari itu biasanya penyaluran atau pemicunya kemana. Maka Sobat Boci bisa kayak menghemat begitu ya energi-energinya. Kalau sudah tahu pos-posnya, mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa ditambah supaya lebih produktif, supaya lebih efektif, supaya energinya bisa tersalur di sana. Berikutnya, Sobat Boci pasti menyadari kalau kendali diri ini tidak bisa muncul secara instan ya. Kadang bahkan Sobat Boci beberapa kali gagal dalam pengendalian diri dan menuruti naluri yang menurut Sobat Boci itu keliru. Kali itu sebenarnya normal-normal aja sebenarnya. Kita bukan orang sempurna ya, yang hasilnya selalu perfect, selalu bagus begitu. Nah, Sobat Boci bisa memaafkan dan menerima diri kalau memang belum berhasil seperti yang diharapkan. Jangan dipikir bahwa wah Chris ini ngomongnya gak bener nih. Memang kelihatannya bertentangan, tapi ada studi yang mengatakan semakin kita menolak, semakin kita menyangkali, semakin kita denial dengan kondisi kita, dalam kita menahan godaan itu, maka semakin mudah Sobat Boci itu jatuh lagi dalam godaan yang sama dan kehilangan kontrol diri. Semakin Sobat Boci menahan diri, godaannya malah jadi semakin besar. Oleh karena itu perlu untuk memaafkan dan menerima diri sendiri. Bukan berarti ini alasan ya untuk membenarkan diri karena tidak bisa mengejar target. Berikutnya coba buat sesuatu itu dikerjakan secara bersamaan atau di batch gitu istilahnya, BATCH, batch. Nah, jadi dengan sesuatu dijalankan bersamaan itu jauh lebih enak karena energinya langsung sambil jalan begitu. Energi kendali dirinya itu langsung sekali jalan. Jadi tidak terlalu memakan energi terlalu banyak karena sudah dijalankan berbarengan. Terakhir yang mau aku sampaikan ke Sobat Boci, mulailah dari yang kecil dulu. Mungkin Sobat Boci berpikir untuk turunkan berat badan 20 kilo gitu ya, tapi turunnya baru 2 kilo gitu. Itu sudah jauh lebih bagus sebenarnya daripada tidak sama sekali atau malah nambah gitu ya. Atau apapun progres yang Sobat Boci sudah kerjakan, apresiasi dan rayakan itu. Seperti pepatah ya, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote of the day dari Glenville Clayson. By constant self-discipline and self-control, you can develop greatness of character. Dengan melakukan kontrol diri secara konstan dan terus-menerus, bisa menghasilkan hal yang baik ke depannya. Share episode ini ke teman-teman Sobat Boci ya. Boleh juga komen dan review Boci di platform-platform audio. Sobat Boci bisa ngobrol ke Bobby dan Chris lewat pesan suara loh. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin. Bye-bye.